Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Kaisa Abrial Pradana, NIM 11423000050 dari Blok 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat digitasi sederhana di software ArcMap. Pertama-tama kita bisa membuka software ArcMap 10.8, lalu kita pergi ke New Maps, My Templates, lalu pencet Blank Map, lalu pilih OK. Kemudian kita perlu menceklis beberapa toolbar, kita pilih opsi customize, lalu customize mode, dan kita perlu mencentang 3D analysis, draw, edit vertex, editor, georeferencing, layout, main menu, standar, serta tools. Lalu kita pilih saja close. Kemudian kita perlu pencet kanan pada layers, properties, dan kita pilih project coordinate system, dan pastikan ini di coordinate system ini, project coordinate system, lalu pilih UTM WGS 1984 Southern Hemisphere, lalu kita pilih zona sesuai yang akan kita digitasi. Karena aku menggunakan Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah, maka aku centang yang zona 14 ini, lalu kita pilih apply, lalu OK. Kemudian kita akan menambahkan data. Sebelumnya kita harus connect folder dari data yang akan kita masukkan. Kemudian kita tinggal pilih peta JPG yang telah kita punya untuk digitasi, lalu kita pilih add. Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan registrasi. Kita pilih georeferencing ini, add control points yang berada di georeferencing ini yang sejajar. Lalu kita pilih grid yang mewakili dalam satu peta ini. Contohnya di kiri atas sama kanan bawah, kita tinggal pilih, klik kiri, lalu di kanan input XNY, dan kita masukkan koordinat UTM yang berada di peta tersebut. Kita pilih OK. Jika muncul seperti ini atau tidak nampak, maka kita tinggal pilih klik kanan pada peta JPG-nya, lalu zoom to layer ini. Kemudian kita akan memberikan registrasi pada grid yang satunya lagi, yaitu berada di kanan bawah. Pastikan untuk memilihnya ini sesuai dengan grid yang ada di peta, tujuannya agar nantinya tidak melenceng. 200.000. Kita sudah berhasil melakukan registrasi peta raster ini, sehingga nantinya sesuai dengan koordinat dari yang akan kita proses nantinya. Jika sudah dua grid yang sekiranya mewakili dari suatu peta raster ini untuk nantinya kita proses, kemudian kita pilih folder opsi katalog ini, lalu kita pilih yang tadi menjadi tempat folder connect kita. Kita pilih klik kanan, lalu new, save file. Kita buat yang pertama itu batas administrasi, fitur poinnya polygon, deskripsinya WGS zona 49 seperti tadi, 49S seperti tadi. Kita pilih OK. Kemudian kita juga pilih lakukan hal yang sama untuk sungai serta jalan. Untuk sungai dan jalan kita pilih polyline. Serta untuk titik kita pilih tab-nya point. Jika sudah, kita close saja katalognya. Lalu kita pilih batas administrasi tadi, kita klik kanan, edit feature, start editing. Dan sebelumnya kita harus memilih 3 kecamatan yang akan kita coba untuk digitasi. Kemudian setelah kita sudah memilih, kita pilih editor ini. Pada opsi editor, kita pencet yang create features. Lalu kita pencet batas administrasi, lalu construction tools-nya polygon. Lalu kita akan mendigitasi batas administrasi yang terdiri dari 3 kecamatan.
Jika sudah jadi seperti ini, sudah terdigitasi batas administrasi dari 3 kecamatan yang kita pilih, kita bisa mengubah warnanya pada bawahnya batas administrasi ini. Kita pilih kedua kali, lalu kita bisa menghapus warna dalamnya, kita pilih OK, atau bisa juga mengubah garis tepinya, kita pilih OK, lalu kita pilih stop editing. Kemudian kita pilih lagi batas administrasi, kita pilih start editing, lalu kita pilih batas tepinya tadi, dan kita pilih cut polygon tools. Lalu kita akan bagi polygon ini menjadi kecamatan yang seperti ada di peta ini. Pastikan untuk memulai bagiannya itu dari luar garis tepi atau di garis tepinya, jangan berada di dalamnya. Sudah jadi seperti ini, kita pilih editor lalu stop editing. Yes. Kemudian kita juga pilih yang sungai, edit features, start editing, create features, kita pilih yang sungai dan kita construction-nya line, dan kita tinggal mendigitasi petanya, sungainya yang berada di peta. Lakukan hal yang sama pada jalan. Lakukan hal yang sama pada titik juga. Kita pilih titik, lalu construction terusnya point. Karena ini tidak ada titiknya atau kecamatan, ibu kota dan lain-lain sebagainya, kita bisa menitikkan di sembarang tempat. Karena ini juga baru belajar, misalnya di sini, di sini. Setelah semua sudah digitasi, kita bisa unchecklist peta rasternya tadi untuk melihat hasilnya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membuka global mapper untuk membuat data topografinya. Kita pilih open data files, kita masukkan data DEM yang sudah kita download dan yang sesuai sama peta raster tadi. Kita tinggal masukkan, lalu kita pilih yes to all, kita pilih OK, dan ini pastikan untuk projectionnya geographic sama datumnya WGS 84. Untuk ini kita bisa checklist use select projectionnya, lalu kita bisa memasukkan batas administrasi tadi yang berformat SHP atau shape file ini yang telah kita buat barusan. Untuk membuat konturnya kita pilih opsi grid contours, lalu untuk kontur intervalnya bebas, bisa melalui rumus atau bebas. Rumusnya yaitu 1/2000 dikali nilai skala. Aku menggunakan kontur interval 25. Lalu kita pilih contour bounds, draw box ini, lalu kita pilih atau blok batas administrasi tadi yang telah kita digitasi. Kita pilih OK, kita tunggu sebentar. Untuk shaft-nya kita tinggal pilih klik kanan pada generate contour ini, kita pilih layer, lalu export. Kita checklist yang generate contour ini, pastikan checklistnya ini doang, kita pilih OK, lalu pastikan ini juga save file, kita pilih OK lagi, dan kita pilih mau filter di mana kontur ini. Kemudian kita balik lagi ke ArcMap tadi,
kita masukkan kontur yang telah kita pack barusan di global mapper. Kita pilih close dan akan jadi seperti ini. Karena konturnya banyak yang berada di luar dari batas administrasi yang telah kita buat, kita bisa mengaturnya agar berada di dalam administrasi dengan cara kita pilih geoprocessing, lalu kita pilih clip. Untuk bagian input features-nya kita pilih yang kontur, untuk clip features-nya kita pilih yang batas administrasi, dan untuk output fitur kelasnya kita pilih yang folder seperti tadi. Kita pilih OK, kemudian tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Setelah clipnya berhasil, kita bisa unchecklist kontur yang tadi. Kemudian kita bisa labeling pada konturnya, kita pilih open attribute table, dan karena ini elevationnya terdapat nya ini satuan meternya, kita pilih saja, lalu kita pilih fill calculator, kita pilih yang parser Python ini, lalu kita pilih yang elevation, kita ketikkan titik, replace kurung petik 2 spasi m petik lagi koma petik 2 kali, lalu kita tutup, tinggal pilih OK. Setelah melakukan hal tersebut, maka nantinya di elevation ini satuannya akan hilang. Setelah itu kita akan membuat kolom baru, kita ketik, pilih add fill, lalu ketik IK, short integernya dan file propertiesnya biarin, lalu OK. Kemudian kita pilih IK-nya, klik kanan, fill calculator, lalu pilih yang VB script pada parsernya, dan kita ketikkan elevation spasi mode caps lock capital, kemudian IK dikali 4, karena IK aku menggunakan 25 berarti menggunakan 100 sama dengan 0. Tujuannya adalah supaya nantinya selain IK yaitu angka 100 akan diidentifikasi sebagai kontur biasa. Lalu kita close saja. Kita lakukan hal yang sama pada batas administrasi, kita pilih open attribute table, lalu kita pilih add fill, kita tuliskan PL atau penggunaan lahan, lalu tabnya text. Setelah itu kita start editing dan kita edit pada PL-nya, bebas terserah kita mau menggunakan penggunaan lahan apa, seperti contohnya sawah, lalu ladang dan pemukiman. Kemudian kita stop editing, kemudian kita lakukan hal yang sama pula pada sungai, jalan, serta titik. Setelah semuanya sudah ditambahkan di open attribute table, kita pilih lagi yang kontur clip, lalu pilih properties, kemudian dipilih di simbologi kategoris ini, lalu value fill-nya kita pilih yang IK, add all value, yang main satu ini kita ubah warnanya menjadi electron gold dengan ketebalannya 2, lalu yang 0 ini kita juga electron gold tapi dengan ketebalan 1. Apply, kemudian kita di labels, lalu kita centang yang label features in the layer, kemudian metodenya kita pilih define class, lalu kita pilih SQL query, kita pilih yang IK sama dengan get unique values main 1. Oke. Lalu label filenya kita pilih elevation, expressionnya kita pilih elevation plus petik m kecil, lalu kita pilih OK.
Kemudian pada tag simbol kita pilih saja simbol, lalu fontnya kita ganti menjadi Times New Roman dengan jas fontnya 12, lalu kita pilih edit simbol, pilih pada max dan kita centang yang halo, kita pilih OK. Lalu untuk placement propertiesnya kita pilih yang curve, kita posisinya yang on the line, lalu duplicate labelnya remove duplicate labels, tujuannya supaya nantinya tulisannya mengikuti kontur, bentuk kontur serta skala. Kita pilih apply dan OK. Berikutnya untuk batas administrasi kita pilih properties, lalu centang label features in, lalu kita pilih simbologi, kategoris, value-nya kita pilih PL, add all value, ladangnya kita ganti warnanya agar sesuai dengan RBI yang berlaku. Karena ini sudah terdapat file RBI-nya, simbol RBI, maka aku akan tinggal ngetik ladang dan kita tinggal pilih. Kemudian untuk permukiman, karena di sini tidak ada, maka kita bisa menggantinya dengan sosial budaya saja. Dan untuk sawahnya kita pilih yang sawah biasa, bukan sawah yang tak ada hujan. Lalu kita apply dan kita pilih yang labels, centang label features, lalu label filenya kita yang PL. Kemudian untuk simbol kita juga ganti menjadi Times New Roman. Kemudian untuk placement propertiesnya kita pilih remove duplicate labels, always horizontal, lalu kita juga checklist only place label inside polygon. Kita tinggal apply, lakukan hal yang sama pada sungai, jalan serta sisanya. Titik. Nah, di sini tidak ada sungai musiman, maka kita bisa pilih color, lalu kita bisa color dan kita edit sesuai yang berlaku dari SNI. Dan kita tinggal pilih apply lalu OK. Untuk yang shape file titik kita pilih, lalu edit simbol, lalu pada tabnya ini kita pilih yang karakter marker simbol, kita pilih fontnya yaitu Gaussiana dan kita sesuaikan juga dengan SNI. Untuk kantor kecamatan, masjid, dan rumah sakit itu simbolnya seperti apa. Kemudian size-nya kita bebas memakainya. Di sini aku memakai 14. Lalu kita tinggal pilih OK. Lalu untuk masjid juga kita pilih yang edit simbol, karakter marker dengan Gaussiana. Kita sesuaikan juga dengan SNI yang berlaku untuk simbol masjid. Kemudian pada placement properties, kemudian change location, lalu kita pilih yang prefer bottom center allow, kita pilih OK, apply lalu OK. Oke, sudah jadi seperti ini. Maka digitasi sederhana ini kita sudah selesai.
Kita bisa save dari file, save, atau bisa Ctrl S, lalu kita pilih mau di mana save-nya. Kita juga bisa ekspor jadi JPG atau PDF. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.